Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmar Wakita dari kelompok Diesel. Ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Muhammad Abi Hafid Zaki, Dio Julius Parlindungan, Versa Nurhanifah, dan Muhammad Torik Alwafi. Nah, di pendahuluan ini, apa itu siklus diesel? Siklus diesel adalah siklus ideal untuk mesin torak dengan pencapaian kompresi mesin CL. Mesin CL pertama kali diusulkan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1990-an. Mirip dengan mesin SI yang dibahas di bagian akhir. Perbedaannya, pada metode memulai pembakaran, pada mesin CI, udara dikompresi sehingga suhu di atas autoignition bahan bakar, dan pembakaran dimulai saat bahan bakar disuntikan ke udara panas ini. Oleh karena itu, busi digantikan oleh injektor bahan bakar pada mesin diesel. Nah, kemudian pada mesin diesel hanya udara yang dikompresi selama langkah kompresi, sehingga menghilangkan kemungkinan auto ignition. Oleh karena itu, mesin diesel dapat dirancang untuk beroperasi pada rasio kompresi yang jauh lebih tinggi. Biasanya antara 12 dan 24. Tidak harus berurutan dengan masalah auto ignition memiliki manfaat lain. Banyak persyaratan yang ketat yang ditempatkan pada bensin sekarang dapat dihilangkan. Dan bahan bakar yang kurang murni dengan demikian lebih murah dan dapat digunakan pada mesin diesel. Selfie. Di sini saya akan menjelaskan pembakaran pada siklus diesel. Bagaimana pembakaran pada mesin diesel? Proses injeksi bahan bakar pada mesin diesel dimulai ketika piston mendekati TDC atau titik mati atas dan berlanjut selama bagian pertama dari langkah tenaga. Oleh karena itu, proses pembakaran pada mesin ini berlangsung lebih lama. Karena durasi yang lebih lama ini, proses pembakaran dalam siklus diesel ideal didekati sebagai proses penambahan panas tekanan konstan. Faktanya, ini adalah satu-satunya proses di mana siklus Otto dan diesel berbeda. Pada slide ini, kita membahas proses pembakaran dalam siklus diesel ideal. Siklus diesel terdiri dari 4 proses utama, di mana 3 proses diantaranya sama seperti pada siklus Otto. Pertama, proses 1-2 adalah kompresi isentropik, yaitu udara kompresi antara pertukaran panas atau adiabatik, sehingga tekanan dan temperatur naik. Dan yang kedua, proses 2-3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan atau sering disebut proses pembakaran. Di sini bahan bakar disuntikan dan terbakar saat piston tetap bergerak ke bawah sehingga volume bertambah. Yang ketiga, proses 3-4 adalah ekspansi isentropik, di mana gas melakukan kerja pada piston dan mendorong ke bawah, juga tanpa pertukaran panas. Yang keempat, proses 4-1 adalah pembuangan panas pada volume konstan, di mana gas buang keluar dari silinder. Dari dua diagram di bawah menjelaskan hal ini secara visual. Yang pertama, diagram pertama yang di kiri ini adalah diagram PV tekanan volume, dan yang kedua, diagram kedua yang kanan adalah diagram TS temperatur entropi. Dari diagram ini terlihat bahwa proses pembakaran dalam siklus diesel terjadi saat tekanan konstan, berbeda dengan siklus Otto yang terjadi pada volume konstan. Itulah perbedaan utamanya. Pembakaran pada siklus diesel. Nah, dicatat bahwa siklus diesel dieksekusi dalam perangkat silinder piston yang membentuk sistem yang tertutup. Nah, jumlah panas yang ditransfer ke dalam fluida kerja pada tekanan yang konstan dan dikeluarkan darinya pada volume yang konstan dapat dihasilkan dari persamaan berikut, yaitu Qin dikurang WB yang keluar sama dengan U3 dikurang U2. Maka hasilnya Qin sama dengan P2 dalam kurung atau dikali V3 dikurang V2 ditambah dalam kurung U3 dikurang U2 kurung tutup. Nah, dari itu didapat H3 dikurang H2 sama dengan CP dalam kurung T3 dikurang T2 tutup kurung. Dan untuk Q keluar ya, didapat persamaan min Q out sama dengan U1 dikurang U4. Habis itu kita pindah ruas nih. Jadi Q
out sama dengan U4 dikurang U1 sama dengan CV dalam kurung T4 dikurang T1. Nah, kemudian kita mencari nih efisiensi termal dari siklus diesel ideal di bawah dengan asumsi standar udara dingin, yaitu persamaannya efisiensi termal diesel sama dengan W net dikurang Q masuk sama dengan 1 dikurang Q out per Q masuk sama dengan 1 dikurang masukin nih substitusi rumus yang didapat tadi T4 dikurang T1 per K dalam kurung T3 dikurang T2 maka didapat hasil akhirnya yaitu 1 dikurang T1 dalam kurung T4 dibagi dalam kurung T1 kurang 1 kurung per K T2 buka kurung T3 dibagi T2 dikurang 1. Next. Nah, sekarang kita mendefinisikan kuantitas baru nih, yaitu rasio cut-off atau RC sebagai rasio volume silinder setelah dan sebelum proses pembakaran. Nah, RC itu rumusnya V3, V besar, per V2 sama dengan V2 per V2. Nah, V2-nya itu yang selanjutnya itu yang kecil ya hurufnya. Dan dengan memanfaatkan definisi ini dan hubungan gas ideal isentropik untuk proses 1 dan 2 dan 3 dan 4 kita dapat melihat bahwa hubungan efisiensi termal disederhanakan menjadi persamaan efisiensi termal diesel sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat K kurang 1 dikali RC atau rasio cut-off yang dipangkatkan dengan K dikurang 1 dibagi K dalam kurung RC atau rasio cut-off dikurang 1. Seperti itu. Selanjutnya pembakaran pada siklus diesel di mana R adalah rasio kompresi yang didefinisikan oleh Pers 9. Jika dilihat dari per 9 sampai 12 dengan cermat, kita akan terlihat bahwa di asumsi standar udara dingin, efisiensi siklus diesel berada di efisiensi siklus Otto karena kuantitas di dalam tanda kurung kuantitas ini selalu lebih besar dari 1. Oleh karena itu, efisiensi termalnya Otto sama dengan efisiensi termal diesel. Ketika kedua siklus beroperasi pada rasio kompresi yang sama, selain itu, seiring dengan menurunnya rasio cut-off, efisiensi siklus diesel meningkat, seperti pada gambar 9-23. Untuk kasus batas di mana RC sama dengan 1, kuantitas dalam tanda kurung menjadi 1. Nah, apakah kita bisa membuktikannya? Dan efisiensi siklus Otto serta siklus diesel menjadi identik, namun perlu diingat bahwa mesin diesel beroperasi pada rasio kompresi yang jauh lebih tinggi, sehingga biasanya lebih efisien daripada mesin pengapian busi. Mesin diesel juga membakar bahan bakar lebih sempurna karena biasanya beroperasi pada putaran per menit yang lebih rendah dan rasio massa udara bahan bakar jauh lebih tinggi dibandingkan pada pengapian busi. Maka untuk dari itu mesin diesel memiliki torsi yang lebih gede atau yang lebih besar daripada mesin yang menggunakan busi. Efisiensi termal mesin diesel otomotif berkisar antara 35 sampai 40%. Bahkan jika melebihi 50% pada mesin besar dan lambat, efisiensi tinggi dan konsumsi bahan bakar rendah membuat mesin diesel ideal untuk aplikasi daya besar seperti lokomotif, kapal, dan truk berat. Contohnya mesin diesel 12 silinder Fiat tahun 1964 menghasilkan 25.200 horsepower pada 122 rpm dengan diameter silinder 90 cm dan langkah 91 cm. Pada mesin diesel modern, bahan bakar ditentukan lebih awal dan mulai terbakar di akhir kompresi, menyebabkan pembakaran terjadi pada volume hampir konstan dan tekanan tinggi berlanjut ke langkah ekspansi. Proses ini mendekati kombinasi volume konstan dan tekanan konstan yang dimodelkan dalam siklus ganda atau dual cycle. Siklus ini lebih realistis daripada siklus diesel atau Otto untuk menggambarkan kinerja mesin diesel modern. Diagram PV dari siklus diesel ideal ditunjukkan pada gambar 925. Kita mencatat bahwa udara di dalam silinder membentuk suatu sistem tertutup. Untuk menentukan suhu dan tekanan pada akhir setiap proses, dapat dihitung menggunakan hubungan isentropik gas ideal untuk proses 1, 2, dan 3, 4. Tetapi pertama-tama kita tentukan volume pada akhir setiap proses menggunakan rasio kompresi dan rasio cut-off. Dapat diketahui bahwa V2 sama dengan V1 per R, V3 sama dengan RC dikali V2, V4 sama dengan V1.
Proses 1-2 adalah kompresi isentropik dan kalor jenis tetap. Pada proses 1-2 terdapat T2 sama dengan T1 dikali dalam kurung V1 per V2 K-1. Dan ada P2 sama dengan P1 dalam kurung V1 per V2 K. Pada proses 2 ketiga terjadi penambahan kalor pada tekanan yang konstan. Jadi P3 sama dengan P2 dan P2 dikali V2 per T2 sama dengan P3 dikali V3 per T3. Serta atau T3 sama dengan T2 dikali dalam kurung V2 per V3. Pada proses 3 ke 4 terjadi ekspansi isentropik, akan tetapi kalor jenisnya tetap. Maka T4 sama dengan T3 dikali dalam kurung V3 per V4 tutup kurung K-1 pangkat K-1. Selanjutnya dapat diketahui bahwa P4 sama dengan P3 dikali dalam kurung V3 per V4 tutup kurung pangkat K. Selanjutnya untuk mengetahui massa udara, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan P1 dikali V1 per RT1. Atau yang di sini bisa kita lihat. Tiba-tiba massa udara nih. Boleh. Anjing kok malah giniin HP bangsat. Ini via Pak U sih. Gak ada U kan? Hah? Tunggu kelar. Kenapa tulisan mirip U? Sekian presentasi dari kelompok diesel, siklus diesel. Jika ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang jelas, kami mohon maaf dan bisa bertanya kembali via WhatsApp atau tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.